Halo semuanya, selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-34. Masih bersama gue, Elseons, yang bakal nemenin kalian semua di podcast ini. Penyiarnya cuma satu, pembawanya cuma satu. Maksudnya podcastnya pembawa acaranya, penyiarnya sih, ya juga penyiarnya ya, yang membawakan siaran podcast ini. Itu ya cuma satu, gue doang gitu. Gak ada temennya, gak ada nggak ada partnernya, ya cuman gue ini aja lah. Selamat datang buat kalian semua yang mungkin baru sekali ngedengar podcast ini. Juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah biasa nemenin gue, dengerin gue ngoceh di podcast ini. Gue seneng banget karena di tahun ini gue lumayan lumayan bisa mengajar diri gue di podcast ini untuk bisa terus konsisten. Salah satu latihan gue itu di podcast ini untuk bisa menjadi konsisten dan berkomitmen gitu. Dan ternyata ya di tahun ini tuh gue banyak belajar gitu. Salah satunya arena tempat gue latihan tuh si podcast Selepas Senja ini. Dan itu membawa dampak ke yang lain-lain loh, beneran. Gue tuh dulu ya tahun lalu lah ya, ataupun mungkin masih dalam awal-awal tahun ini, gue kan sempet ya yang namanya melakukan hal itu masih berdasarkan mood, masih berdasarkan angin-angin. Angin-angin semangat, angin-angin lagi gak mood, angin-angin gak ntar aja gitu. Dan itu membuat memang kerjaan gue jadi ribet, hidup gue juga jadi ribet sendiri. Hidup gue sendiri gitu ya, bukan sama yang lain-lain, tapi gue sendiri jadi ribet. Mikir yang mana yang harus gue lakuin ya, dan akhirnya karena tabrakan gitu ya, banyak hal terjadi bersamaan. Pada akhirnya gue harus memilih, berarti gue gak bisa nih bikin yang ini minggu ini, hari ini. Dan gue akhirnya tidak mempunyai jadwal yang tetap gitu ya, untuk mengerjakan hal yang seharusnya gue lakuin. Dan akhirnya itu malang melintang gak karu-karuan. Berdampak ke banyak hal, berdampak ke channel gue yang lain, yang tarot, berdampak ke kerjaan gue di nyanyi, berdampak ke macam-macam deh gitu loh. Dan akhirnya kadang-kadang gue tuh nggak tidur, gue nggak nggak ada waktu yang untuk seneng-seneng gitu ya, karena kadang-kadang gue kebanyakan, bukannya nggak ada waktu buat seneng-seneng sih, gue kadang-kadang kebanyakan main gitu ya, nanti aja deh, lagi moodnya lagi dimain nih, bukan lagi dikerja. Moodnya lagi diseneng-seneng nih. Moodnya lagi ngambang-ngambang, moodnya lagi rebahan. Dan gue tuh dulu penganut aliran semua berlandaskan dengan mood gue ngelakuin sesuai mood gitu ya. Dan laki gue tuh kebetulan orang yang ya dia tahu ya, dia mengerti dan menerima gue apa adanya beserta mood gue itu gitu ya. Dan dia cuman ngingetin, mungkin gue udah pernah cerita sama lo ya, dia cuma ngingetin aja, tapi selalu mengingatkan gue tanpa memaksa gitu loh, tanpa tanpa menyudutkan gue, tanpa membuat gue tuh jadi gak nyaman gitu ya. Dan si gilanya ini orang nih yang lagi ngomong sekarang itu gak tahu diri. Diomongin terus iya ya, tapi terus aja gitu. Itu udah diomongin tuh udah dari tahun lalu, mungkin udah dari 2 tahun lalu. Karena kadang-kadang gue gak cuma di podcast ini aja, kadang-kadang gue lagi ada dapat kerjaan gitu ya, itu gue belum ada moodnya, belum ada seleranya, ya gue leha-leha aja gitu ya, leha-leha kerjain ini malah yang lain. Nah itu gue dulu tuh tipikal orang yang seperti itu. Gue kalau punya keharusan itu gue gak kerjain, gue cari hal yang gue seneng kerjain, nah gue yang ngelakuin itu. Itu jangan dicontoh, itu berantakan banget dan itu gak baik bener. Dan gue
dulu merasa bahwa itu adalah hal yang baik gitu ya. Itu adalah ya karena gue ini kan artis ya. Gue ini kan pekerja seni. Kalau lagi mengerjakan hal-hal dengan seni itu gue gak bisa dipaksain bro. Gue gak bisa yang namanya dipaksa. Ini tuh bukan sesuatu yang kayak gue robot. Gue enggak. Kerjaan gue yang lain-lain juga pakai mood, pakai perasaan, pakai ya kalau masalah tarot kan pakai intuisi. Ini belum keluar gue gak bisa. Makanya kadang-kadang ada personal reading numpuk berapa banyak gitu ya. Dan begitu itu tuh gue udah overwhelmed duluan gitu loh dengan wah gila gue harus ngerjain yang mana dulu. Nah ini akhirnya karena beribet gak tahu yang mana. Dan akhirnya ya itu gitu ya. Tapi memang gue dari depan selalu memang kalau dapat klien apa-apa gue selalu ngomong gue tuh ada hal yang ini lo mau gak tunggu. Nah kebetulan selalu dapatnya tuh klien yang gak pernah buru-buru. Ya udah lo mau kapan? Lo mau kapan, lo mau ini, ya pokoknya kita tunggu gitu kan ya. Cuman waktu lagi pandemi ini, gua sempet dapat akhirnya bukan sempet dapat, tapi akhirnya dapat satu klien, satu kontrak gitu ya, nyanyi dengan satu badan. Gue nggak boleh nyebutin soalnya. Jadi gue dikontrak untuk nyanyi lagu-lagu gitu ya. Dan itu mereka kontraknya pasti gitu loh. Mereka kasih deadline-nya, mereka kasih semuanya itu harus tertata dengan bagus. Waktunya harus sesuai. Kalau tidak sesuai gue kena penalti dan lain sebagainya. Nah, untungnya di saat itu gue tuh sudah mulai menata gitu ya, sudah mulai menata kerjaan gue, mungkin juga bersamaan dengan gue mulai konsisten atau mulai teratur jadwalnya dengan si podcast ini atau belum ya, gue lupa deh. Tapi itu tuh udah masuk pandemi kok, gue dapet kontrak itu. Dan untungnya gue tuh udah mulai mengatur kerjaan gue sehingga di situ gue bisa konsen, bisa fokus dan bisa nyelesain kerjaan gue dengan si kontrak yang ada di kontrak itu dengan baik gitu. Nah, waktu gue mulai menyadari hal itu gitu ya, dan ini terjadinya ya memang masuk di tengah-tengah mungkin pandemi ya. Pas gue menyadari iya ya, gue selama ini salah loh. Gue selama ini tuh selalu ngandelin mood itu nggak bener gitu loh, nggak baik juga untuk guenya, untuk kerjaan guenya. Dan gue tuh banyak terdistract gitu loh. Dan ini tumpang tindih dan gue harus bener-bener benahin yang namanya workflow gue gitu ya. Gue nggak boleh begini terus. Yang ada gue bisa ya berantakan terus gitu. Dan gue nggak mau jadi orang yang berantakan itu gitu ya. Karena akhirnya gue jadi nggak teratur tidur, gue nggak teratur jadwal gue, dan justru itu yang membuat mood itu hancur lebur ternyata gitu. Bisa jadi waktu itu gue merasa ya, mood gue memang harus datang pas abis gue melakukan hal-hal yang gue suka gitu ya. Tapi apa ya? Kita dengerin dulu itu ada yang lewat. Lu denger nggak sih? Itu ada bakwan Malang lewat. Ada. Iya, balik lagi. Iya, dan pada akhirnya gue mencoba gitu ya. Jadi gue ngatur nih. Oke, misalnya gini, hari Jumat adalah waktu gue untuk bikin podcast gitu ya, sama untuk mempersiapkan readingan gue untuk hari Sabtu gitu kan ya. Karena gue juga ngerjain ini, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia gitu ya. Nanti buat minggu depannya lagi gue udah ngerjain di hari Jumat gitu kan ya. Pokoknya itu. Nah,
Terus udah gitu gue nggak memforsir. Biasanya dulu gue forsir sampai overwhelm gitu loh guenya waktu ngerjain, karena gue memforsir harus selesai di dalam satu hari nih kerjaan untuk 2 channel ini gitu ya. Ternyata itu aduh gitu. Dan gue bikin hari ini 3 dulu, besoknya 3 lagi, besoknya 3 lagi. Dan itu akhirnya membuat gue tuh nggak ada pressure. Yang namanya gue bangun pagi gitu ya. Terus udah gitu mulai kerja tuh sekitar jam 9, jam 10, habis gue sarapan, ngurusin rumah, ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Gue sempat main sebentar. Udah senang, udah mandi, udah segala macam, gue naik ke atas, gue kerja. Dan kerjanya juga gue batasin. Oke, cuman segitu gitu ya. Cuman sampai jam 5, jam 6. Di tengah-tengah ya kalau misalnya lagi nunggu render atau lagi nunggu apa, ngedit apa segala macam, gue turun, gue siapin buat anak-anak gitu ya. Cuma sekarang sih gue sama keluarga gue tuh lagi nggak tahu deh, semi intermittent kali ya. Soalnya kita makan cuma 2 kali. Makan sekitar jam 9, jam 10 gitu ya. Karena mungkin mereka ada di rumah, jadi lebih gampang gitu ya manage-nya. Kita ini udah deal soalnya. Jam 9, jam 10 kita makan, nanti makan lagi jam 6, jam 7 gitu. Udah makan cuma 2, enggak pagi, siang, malam gitu, enggak. Cuma 2 kali. Udah nih, jam 6 kadang-kadang gue sebelumnya udah beres gitu ya, jam 5 udah beres. Jadi abis itu gue bisa main sama anak gue, bisa nonton, bisa menikmati sisa hari dengan santai. Karena gue menjatah gitu loh. Hari ini gue kerja cuma sampai ini. Hari ini gue cuma kerja ini aja. Hari ini gitu. Dan akhirnya begitu gue udah atur-atur, ternyata banyak waktu yang lebih. Iya, atau mungkin karena memang lagi pandemi gitu ya, nggak ada jadwal-jadwal lain di luar yang banyak gitu. Cuman ya gue masih sempet sih kadang-kadang ke rumah keluarga gue, ke rumah nyokap, ke rumah abang gue, ke rumah temen gue kadang-kadang gitu ya, atau sepupu gue. Masih juga bisa gitu loh, masih juga bisa ngobrol sama teman gue, masih juga bisa zooman gitu ya, meeting apalah segala macam. Iya, tetapi memang karena dirapihin gitu ya, dibenahin dan dirapihin, itu ternyata pengaruhnya tuh gede banget tuh. Ternyata pengaruhnya gede banget ke perasaan gue dan mood gue sendiri. Terus terang ya, setelah gue mengatur itu dan mulai teratur, apa yang gue kerjakan mulai teratur, mood gue hampir setiap hari bagus mulu. Iya, hampir setiap hari bagus mulu. Dan gak ada tuh yang namanya lagi lagi males, lagi apa. Itu kayak tiap hari tuh gue ngerasa ada satu motivasi, ada apa ini hanya perasaanku saja? Tapi kok kayaknya enggak ya. Iya, gue tuh lagi curhat sama lo. Gue tuh ngerasain begitu gitu ya. Dan gue tuh bisa lebih fokus sama kerjaan gue, sehingga itu yang bikin gue tuh cepet selesai. Mungkin karena sebelumnya gue nungguin mood, akhirnya gue kepentok dengan terburu-buru, dan akhirnya terlalu banyak gitu ya, terlalu beribet, yang harus gue lakuin terlalu banyak dan campur aduk gitu ya. Akhirnya gue gak bisa fokus, karena saat ngerjain si A, si B masuk, si C masuk gitu kan ya. Nah sekarang kan bener-bener yang hari ini gue cuma fokus ini aja, hari ini gue cuma fokus ini aja, hari ini gue cuma fokus ini aja. Akhirnya itu bener-bener yang ringan gitu loh. Karena ini bukan baru cuman 1-2 hari gue lakuin atau seminggu 2 minggu, ini udah berbulan-bulan gue lakuin. Dan
gue sempet tadi pagi tuh, bukan tadi pagi sih, agak-agak siangan gitu. Gue sempat mikir, iya ya, kayaknya hidup gue lebih bener. Maksudnya dalam bidang pekerjaan tuh kayaknya lebih bener gitu loh, rasanya, perasaannya, em, pikirannya, vibe-nya, dan lain sebagainya. Itu lebih bener gitu loh, lebih bener dan nggak gampang nggak gampang ngerasa gimana gitu, stres lah, under pressure lah, apalah segala macam. Enggak juga ya. Iya ya, bener ya. Ternyata kalau diatur dengan baik, memang memang enak gitu. Iya, dan semuanya tuh berjalan dengan mulus gitu loh. Dan saat seminggu gitu terselesaikan semua. Oh, yang ini udah beres, yang ini udah beres, yang ini udah beres. Begitu hari Jumat, wah, Sabtu Minggu gue bebas, gue bisa ini. Tapi bukan apa ya, ngelihat semuanya gue lakuin dengan ada mainnya, ada ininya, ada seneng-senengnya. Itu jadi nggak berasa sih, lewatin ya gitu aja tapi tetap produktif. Dan akhirnya ya ide-ide apa segala macam itu keluar dan gue masih sempat untuk ngolah itu lagi gitu. Dan memang lebih enak. Iya, ini 2 channel tarot gua, itu 3 tempat latihan gue. Karena di sana juga gue bikin jadwal gitu ya. Jadwal setiap hari Sabtu gue upload apa, setiap hari Senin gue upload apa. Yang buat yang Indonesia, buat yang luar negeri gitu ya. Itu udah jadi bener-bener ketata. Aduh, lu dari tadi dengerin gue, lu ngomongin apa sih? Ketata lah, terorganize. Iya, gue lagi ngomongin kerjaan gue. Nah kalau lu misalnya, cuman mungkin kalau yang kerja di kantor ya, lebih memang ada jadwalnya gitu kan ya. Susah untuk nyamain, kita tuh agak susah. Cuman mungkin kalau kita kerja sendiri ya mau nggak mau harus ngatur sendiri, harus manage sendiri, harus mengorganize sendiri gitu loh waktunya. Dan memang kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang menuntut, oh harus hari itu, harus ada deadline apa segala macam, itu kan kitanya sendiri pas begitu bangun tidur tuh udah mumet gitu, udah kacau banget gitu ya. Dan ya gue sekarang ya ngebiasain tuh gini, bangun tidur udah beberapa bulan sih, mungkin udah hampir setengah tahun, 6 bulanan. Gue biasain bangun tidur. Ya biasanya gue bangun tidur, kamar mandi dulu, terus udah gitu gue langsung ya gue minum dulu gitu kan. Ya itu kan biasa ya, orang bangun tidur tuh pasti begitu. Abis itu gue meditasi. Abis meditasi gue yang jadi kebiasaan gue adalah abis meditasi gue nulis jurnal. Nulis jurnal, hari ini gue harus gimana, atau gue termasuk itu apa, gratitude ya. Gue bersyukur atas apa aja, sebutin, tulis. Dan menulis hal-hal yang gue syukuri itu membuat gue tuh merasa lebih happy memang. Coba deh tiap pagi lu tulis sekecil-kecilnya, bahkan kadang-kadang gue dapet apa gitu ya, mungkin cuman permen atau apa, aduh makasih ya, aku dapet ini, dapet itu, dapet ini, aku punya ini, aku punya itu, aku dikasih hari yang baru, dikasih hidup ini, aku sehat, aku bahagia, aku punya keluargaku, aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa pakai ini, aku punya rumah, aku punya ini, keluargaku, orang tuaku dan lain sebagainya. Lo nulis itu ya, itu one of secret gue sebenarnya. Orang bisa kadang-kadang gini, ngapain harus ditulis? Lo berdoa aja itu udah. Iya, gue waktu meditasi juga berdoa gitu ya. Abis meditasi, berdoa sama meditasi kan ya, lain ya. Sebelum gue meditasi gue berdoa gitu ya, berdoa, ngobrol. Tapi itu tuh kayak ngasih surat sama yang ngasih gue hidup gitu loh. Maksudnya itu adalah satu apa ya?
itu adalah satu kayak diary pribadi gue sama pencipta gue gitu yang ngasih gue hidup ini. Itu kayak diary pribadi gue sama dia gitu loh. Jadi itu sih salah satu pembuat keceriaan di dalam setiap hari gue. Itu adalah triggernya gitu loh. Setiap hari habis gue meditasi dan lain sebagainya gitu ya, habis sembahyang, habis doa, habis meditasi, gue langsung buka buku jurnal gue tulis semuanya, nulisnya juga sampai yang dilingkar-lingkar, sambil dihias-hias gitu ya. Makasih gue nginget apa aja yang gue lewatin, apa aja yang ada di hidup gue, apa aja yang gue nikmatin, apa aja gitu ya. Terus abis itu ya gue bikin jurnal gitu ya, jurnal goal-goal gue apa aja. Dan itu ya membuat semangat jadinya. Begitu abis nulis itu, wah itu rasanya tuh kayak udah pemanasan. Tapi bukan pemanasan mungkin fisik, tapi pemanasan jiwanya gitu ya, perasaan, pikiran tuh pemanasan. Jadi udah seger gitu kan ya. Nah abis itu ya jadi lebih light gitu loh, lebih light, menghadapi hari light, lebih ringan, lebih santai, ngadepin orang juga lebih santai, lebih ringan, dan lebih fokus pastinya. Kalau kita biasanya, karena banyak ya orang-orang yang menyangkutkan yang namanya meditasi itu dengan masalah-masalah klinik atau enggak masalah goib atau masalah-masalah masalah hal segala macam deh. Tapi sebenarnya waktu kita bermeditasi itu kita mendisiplinkan pikiran kita yang biasanya dikendalikan oleh yang kita sebut tuh biasanya si drunken monkey nih, dengan pikiran yang suka lompat-lompat, nggak tahu kemana, kadang terlalu berlebihan, kadang ini, ya kan, kadang-kadang kita sendiri yang memunculkan pikiran-pikiran yang nggak jelas itu, dan kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu berdasarkan si masukan si pikiran ini yang sering mendistract kita, sering bikin kita nggak fokus, sering bikin kita stres, sering bikin kita jadi ngaco gitu ya. Nah itu meditasi itu adalah untuk memfokuskan, membuat lo fokus gitu loh, membuat pikiran lo fokus dan membuat si lebih awareness-nya gitu ya, subconscious-nya gitu ya, lebih aktif gitu dan lebih tenang, be still. Jadinya lebih fokus. Dan itu seperti olahraga gitu loh, olahraga secara spiritual gitu ya, olahraga apa sih namanya, bukan olahraga secara badaniah lah ya, yang pastinya. Ya itu 10-20 menit itu udah cukup sebenarnya untuk latihan olahraga itu, meditasi itu. Dan itu benar-benar yang bisa bikin ya makin lama makin terlatih gitu. Ya itu adalah senjata gue pagi-pagi gitu ya, ibaratnya sarapan, breakfast for soul. Sarapan untuk jiwa gue tuh itu gitu. Dan gue selama gue masih ngelakuin itu, gue gak melihat yang namanya handphone. Itu mungkin salah satu kuncinya gitu ya. Jadi begitu bangun, gue mungkin sampai sekitar 2 jaman. Karena gue bangun biasanya jam 5 ataupun jam 4. Kalau yang normal itu jam 5. Tapi gue mulai gue teratur ini, gue biasa bangun jam 3:30, 3 lewat jam 3:30 lah. Jam 3:30 itu gue bangun, gue mulai doa, mulai meditasi itu mulai jam 4, jam 5 gitu ya. Sampai jam 6 itu gue 6 jam 7 gitu ya, itu baru gue lihat handphone. Tapi sebelumnya biasanya sih sambil iniin sarapan apa segala macam. Dan memang
eh itu lebih fresh gitu loh. Saat lo bangun nggak langsung lihat handphone, nggak langsung ngecek segala rupa, itu tuh bener-bener membuat satu perbedaan sih sebenarnya. Dan itu gue tuh dulu memang meditasi, cuma meditasi gue juga masih kadang malam, kadang pagi gitu ya. Nah, dari tahun ini sebenarnya mungkin dari tahun sebelumnya ya, tapi akhir-akhir itu gue memang meditasinya uh, mulai pagi. Tapi kadang-kadang gue siang, pagi, agak siang gitu kan ya. Itu tadi ngikutin mood, gue bangun, gue kerja sampai pagi, akhirnya bangun agak siang. Nah, begitu masuk pandemi ini gue lebih teratur kan. Jadi emang setiap pagi waktunya juga pasti jam segitu gitu ya. Jam 3:30, jam 4, jam 4:30 itu jam meditasi gue. Dan ya itu banyak ngerubah. Itu banyak merubah sekali, merubah jauh sekali hidup gue tuh kayak berasa abis di renovasi gitu rasanya nih. 6 bulan lebih terakhir ini rasanya kayak abis direnovasi. Dan ya pastinya lah di dalam hidup orang gak ada yang sempurna semuanya bagus, semuanya rapi, semuanya dilakukan dengan baik gitu ya. Tapi sebagian besar ini berdampak, maksudnya dengan gue ngatur hidup ini, ngatur kerjaan gue itu bener-bener dampaknya cukup besar banget mungkin buat gue. Yang gue rasain tuh besar banget. Iya. Gue sambil mikir gitu ya. Nah, lu bisa ngeliat ya, gue aja yang udah umur segini itu masih berusaha mengadjust gitu loh, mengadjust cara kerja, cara hidup, jadwal, schedule, apa yang gue lakuin. Jadi dan itu pun akan terus terjadi kalau gue bilang sih gitu ya. Itu akan terus, nanti mungkin suatu hari nggak bisa lagi nih pakai yang ini, gue harus lebih pagi atau gue harus mungkin bisa membagi jadi 2 atau bagaimana. Itu kan terus berubah dan beradaptasi dengan situasi saat itu gitu loh. Kita nggak bisa berkeras dengan apa yang udah gue tahu, ini yang terbaik buat gue, ya udah gue lakuin itu aja. Dan kadang-kadang kita suka begitu. Gue waktu itu sempat begitu kan, agak lama begitu. Gue sangka cara itu adalah cara yang terbaik untuk gue ngejalanin hidup gue, terlebih lagi kerjaan gue. Ternyata enggak, ternyata ada yang lebih baik ternyata. Dan ya kalau kita nggak pernah nyoba ya nggak pernah tahu. Tadinya ya gue juga udah seumur ini, udahlah lakuin aja yang itu. Lagian gue juga nggak, sebenarnya gue tuh nggak punya keharusan gitu ya. Laki gue tuh nggak mengharuskan gue untuk kerja. Cuman gue orangnya nggak bisa gitu loh. Gue orangnya nggak bisa untuk diem aja tuh nggak bisa. Untuk nggak melakukan apa-apa itu nggak bisa. Untuk nggak produktif itu nggak bisa. Yang ada gue stres. Yang ada gue ngerasa tertekan sendiri gitu ya. Ya sekarang lu bayangin aja nggak ngapa-ngapain, bengong nonton TV gitu gue 2 hari begitu aja kali gue udah kayak bunga itu tuh yang kuncup gitu kan ya, layu, nggak bisa. Makanya waktu dulu ya gue tuh pernah dikasih bed rest gitu ya, waktu gue punya anak yang pertama itu kan pokoknya gue nggak bisa lah, disuruh cuti, disuruh apa tuh gue nggak bisa. Gue punya anak yang pertama itu ya ampun, sampai gue pembukaan itu gue masih kerja.
Itu yang namanya bos gue, orang-orang laki gue tuh udah pada ngibang-ngibang, ayo dong, udah berhenti. Tunggu sebentar, ini masih sebentar lagi gitu ya. Gila loh, gue tuh nggak bisa disuruh yang namanya lu duduk diam. Dan sekarang misalnya kalau misalnya gue main gitu ya, gue main 1-2 hari, mungkin seneng, tapi habis itu apa ya, main nonton, itu benar-benar yang bikin padam, apinya tuh padam. Nah makanya gue ngerjain apa aja yang gue kerjain. Jadinya makanya kalaupun ada masukan, ya itu bonus buat gue gitu kan ya. Kalaupun ada masukan ya happy gitu. Tapi ya laki gue tuh nggak pernah yang kamu harus kerja, kamu harus bantu aku ini. Enggak, dia udah enggak, terserah kamu mau itu. Tapi kalau kamu, nah itu dia, kalau kamu memilih kerja, kamu harus tanggung jawab gitu loh. Bukan berarti gua maksa lo untuk cari nafkah, enggak. Cuman lo harus bertanggung jawab sama apa yang lo kerjain gitu. Gitu, jadi tegas-tegas enggak, tegas-tegas lembut gitu. Kali orang-orang yang baru pertama kali dengerin gua ngomong, lo lu tuh benar-benar lagi curhat ya kali ini. Heeh, gue lagi curhat soal keberantakan gue zaman dulu, dan sekarang gue udah mulai lebih rapihan gitu kan. Dan emang enak ya, rapih tuh enak loh. Maksudnya nah, ya suasana dan auranya dan vibe-nya gitu ya, itu enak memang. Emang enak sih. Gue masih, dan ini gue baru menyadari karena gini ya, kalau gue ngelakuin baru 1-2 minggu apa 3 minggu gitu ya, atau enggak mungkin sebulan, lu boleh bilang gue panas lo lagi anget-angetnya aja lo kak gitu kan, apa lo lagi baru-baru lah, semua orang yang ngomongin kayak gitu, apa bisa ngomong kayak gitu. Tapi ini udah berbulan-bulan, bahkan udah lebih dari 6 bulan, udah lebih lah dari 6 bulan ini gue begini, ngelakuin kayak begini, dan ngerasain banget perbedaan yang sangat amat jelas gitu ya. Dengan hasil kerjanya juga berubah banget gitu ya, pesat banget gitu loh berubahnya. Gue ngelihat di kerjaan gue yang satunya lagi tuh, karena gini, kadang-kadang ya kita mengerjakan misalnya 5 cabang nih. Udah mencelat lagi loh, pergi kemana. Iya, kita ngerjain, kalau gue sih gitu, gue ngerjain misalnya ada 5 hal gitu ya. Iya, karena gue cuman fokusin dengan kerjaan ini, gue gak peduli dari mana datangnya rezeki gue gitu kan ya. Nah pas gue jalanin gitu aja, dari yang kanan, dari yang keempat, dari yang kedua, dari yang ke ini, itu bisa muncul aja. Padahal gue kadang-kadang nggak ngarepin yang itu, nggak pernah mikir, malah ujungnya gimana tuh gue nggak pernah mikir gitu loh. Itu datang aja gitu. Inilah ketidakjelasan seorang yang tidak kerja di kantor. Iya, kalau misalnya dilihat-lihat ya, kalau orang kerja di kantor, ada perusahaan, ada bosnya, ada yang memanage dia, ada sesuatu kepastian gitu. Kalau kita yang kerja di rumah ini tidak ada kepastian di situ, tapi ada kejutan-kejutan. Aduh, ampun. Iya, jadi kali ini podcast gak jelas ya, tapi curhat soal kerjaan kali ya. Gue bakal ngomongin itu deh. Gue bakal cerita atau jadiin itu jadi judul, gue curhat soal kerjaan gue. Kalau lo gimana? Ada nggak yang kerja di rumah di sini, kerja sendiri, mungkin usaha sendiri? Tapi kalau misalnya kayak usaha buka restoran atau punya toko,
itu kan tetap ada waktunya ya. Ada tetap waktunya apanya gitu. Yang kerja service gini loh. Seperti aku ini loh. Lu gimana? Kalau lu gimana ngatur jadwal lo? Dan apa sih? Gue pengen nanya. Kalau gue kan tadi gue udah sebut tuh. Apa sih pemanasan gue setiap pagi gitu ya, yang bikin gue tetap happy, tetap semangat, termotivasi dan berenergi. Nah, kalau lu tuh apa? Kira-kira? Tukeran dong infonya. Ya. Aduh, dari tadi lu ketawa-ketawa gak jelas. Iya, soalnya gue tuh ketawa sendiri, ngebayangin dari tadi tuh ngobrolin tuh gue ngocehin tentang ya ini kerjaan gue yang gak jelas ini. Dan akhirnya sekarang udah mulai jelas, sekarang udah mulai teratur, dan aku happy. Gue seneng banget. Gue kalau kayak gitu ya, gue aduh, anak pinter, anak baik. Gue tuh suka gitu-gitu sendiri tuh. Anak pinter, anak baik ini si Alice. Udah makin gak jelas sih gue. Ya udah, selamat libur. Mungkin kalian lagi pada libur panjang, dan mungkin ada yang pergi keluar kota, ada yang mungkin di rumah aja. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, gue berharap kalian selalu happy, selalu sehat, semuanya lancar dan sukses. Oke? Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ketemu lagi sama gue, dan mudah-mudahan minggu depan gue gak usah gue gak gerumbel gak jelas kayak gini ya. Oke lah, sampai ketemu lagi minggu depan sama gue, Elsa.